Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Hari ini kita sedang ada di Kabupaten Kuningan. Kita akan berjumpa dengan beberapa orang keren di Kabupaten Kuningan, mengupas tuntas bagaimana Kuningan kondisi sekarang dan sebelumnya. Untuk lebih lanjut, ikuti kita terus. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Setelah tadi siang kita berkeliling-keliling ke Paseban, ke Linggarjati, ke Masjid Agung Kuningan, ke alun-alun, tibalah kita diterima oleh Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, Haji Acep Purnama SHMH, begitu Pak? Ya. Yang sudah 2 periode memimpin Kabupaten Kuningan. Bapak izin, Kuningan ini kota kecil, ya. Namun masyarakat dapat hidup berdampingan, berakulturasi budaya. Kira-kira bagaimana itu bisa terjadi, Bapak? Ya, karena saya sih orang Kuningan ya, saya mengetahui betul bagaimana akulturasi kebersamaan di Kabupaten Kuningan ini terbangun. Justru karena kota kecil, sehingga satu sama yang lainnya mudah tahu, mudah kenal. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak akrab. Itulah yang saya rasakan. Mohon maaf, selama hidup saya sejak kecil saya bergaul, berkolaborasi tanpa batas. Kalau dulu terkesan ada geng ada blok-blokan, wah di sini daerah keras, daerah itu enggak. Sebut saja kalau zaman dulu kan ada negara beling katanya. Nah, bagi saya itu mungkin tidak saya rasakan. Nah, jadi kalau dulu tidak mungkin masyarakat yang satu jalan-jalan ke tempat yang lain, dulu kan terkesannya sering saling apa gitu. Ternyata di Kuningan enggak. Dan sampai sekarang saya rasakan, apalagi sekarang selama saya masuk dalam lingkaran pemerintahan, 2 periode saya di DPRD, nah sekarang juga sudah masuk 9 tahun kepemimpinan saya di pemerintahan eksekutif, pertama sebagai wakil bupati, PAW 2,5 tahun, tapi karena kurang 12 hari konon itu nggak dihitung 1 periode. Jadi yang periode ini ada periode pertama, sehingga saya diberikan kesempatan kembali untuk besok calonkan atau dicalonkan. Ya itu sih terserah ya, bagaimana nanti perjalanan hidup dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya rasakan seperti tadi yang sahabat sampaikan, bahwa terima kasih nih sudah melihat bagaimana kegiatan budaya yang juga bercampur dengan akulturasi adat Paseban. Nah, dimana di sana sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan tidak saling mengintervensi. Nah, kita hormati yang mungkin dulu banyak sekali pembatasan, sekarang saya mempersilahkan untuk memunculkan adat, memunculkan budaya, di mana Kuningan memiliki adat istiadat budaya, ya seperti nilai-nilai yang berbau, mohon maaf ya, berbau
mahis pun kita angkat semua. Iya. Tapi Karena satu, kan itu juga tidak bid'ah. betul. Karena itu identitas bangsa. Nah, itu. Oke. Bapak Bupati, bagaimana dari sisi kebijakan Bapak mengelola Kabupaten Kuningan ini dapat duduk berdampingan? Satu hal yang selalu saya lakukan adalah pertama komunikasi. Komunikasi, karena saya yakinkan dalam komunikasi pasti akan ada ya pemecahan beberapa persoalan. Dalam komunikasi terjadi perbedaan pandangan, perbedaan prinsip, tapi insya Allah saya selalu mengingat pesan bahwa dalam setiap kali perbedaan ada secercah persamaan yang bisa kita ada secercah hal yang bisa kita rajut menjadi persamaan. Itu. Jadi walaupun berbeda ada secercah sekecil apapun dan kita rajut menjadi besar dan akhirnya menjadi sama. Tidak memperbesar perbedaan, Jangan. tapi lebih mencari persamaan. Persamaan. Beda boleh tapi tetap bersatu. Iya, kita rajut menjadi satu. Oke. Pak Bupati, di Cigugur ini ada Paseban. Ya. Sangat kuat sekali memegang adat Ya. budaya, kan begitu ya. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam melestarikan budaya? Saya rasa semasa masuk era reformasi sampai sekarang ya kembali terangkatnya budaya Serentahun. Serentahun di mana Serentahun itu sama seperti halnya kita memperingati apapun juga, di mana bentuknya adalah syukuran. Syukuran kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas anugerah yang diberikan kepada kita semua. Anugerah itu apa? Nikmat. Nikmat sehat, nikmat menjalankan ibadah, nikmat bercocok tanam, nikmat berusaha, dan nikmat dalam kehidupan yang harmonis, toleransi. Nah itulah di Cigugur. Karena Cigugur sendiri, di sana saya sering mengatakan juga itu adalah miniaturnya perbedaan. Ya, miniaturnya kebinekaan. Di sana ada etnis, ada suku, di sana ada agama-agama, ada Muslim banyak, Katolik ada, Kristen ada, Kristen Pasundan ada. Nah itu. Lalu ada lagi akulturasi budaya yang dimana dulu masyarakat di sana menjadi satu komunitas ya yang senang mengangkat budaya yang namanya Serentahun. Ya, itu. Sehingga pada saat pelaksanaan tahun tidak lagi ada nuansa perbedaan-perbedaan ini dari agama apa, ini dari etnis apa, ini dari suku apa, tidak ada. Itulah. Nah, ada lagi yang menarik. Kami tadi berjalan-jalan, ada tempat wisata religius, ada Gomaria. Ya. Nah, ini juga tidak mudah diterima di masyarakat. Kan begitu. Tapi tiba-tiba di sana masyarakat itu merasa ini tidak terjadi masalah. Iya. Karena begini, kalau menurut sejarah Cigugur itu panjang sekali ya. Dulu ada di dalam sebuah komunitas adat boleh, yang mengangkat nilai-nilai budaya boleh. Tapi pada saat mungkin ada pembatasan, mereka tersebar di mana-mana. Sampai termasuk memeluk agama apapun juga. Sehingga di Cigugur ini tidak heran satu keluarga yang berlainan agama. Iya. Ada yang Katolik, ada yang Islam, ada juga mungkin agama lain. Termasuk perkawinan dengan lintas etnis dan suku. Ini menarik. Nah itu. Nah, ada yang menarik lagi. Di kabupaten lain itu terkadang pembangunan rumah ibadah itu tidak mudah di luar Muslim. Ya. Nah, namun di Kuningan beberapa referensi kami baca, Pak Bupati malah meletakkan batu pertama groundbreaking terhadap gereja. Pembangunan gereja. HKBP. Ya memang Mas, tidak mudah Mas. Sahabat-sahabat tidak mudah. Kita pun pernah ya merumuskan sebuah kebijakan dan itu sangat banyak sekali penolakan dan saya anjurkan untuk ditangguhkan dulu. Nah, terus terakhir zaman kekinian
Ya, saya aturkan terima kasih, ya saya hormat sekali kepada sahabat-sahabat. Saya juga orang muslim, sahabat-sahabat muslim yang lainnya, untuk ya alhamdulillah sekarang banyak memberikan toleransi. Nah, ini yang perlu kita bangun. Kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi. Dan saya sering mengatakan, semakin banyak orang yang beribadah, apapun agamanya, insya Allah akan menuntun ke dalam jalan kebaikan. Paling tidak kebaikan untuk pribadinya, selama dia mengarungi hidup dan kehidupan ini. Urusan hablum minallah, pertanggungjawaban kita diawali dari hablum minanas. Diawali dulu dari apa yang kita perbuat hari ini di dunia. Nah, sehingga kemarin ada saudara-saudara kita dari etnis Batak. Mereka karena sudah mencukupi jumlah komunitasnya, memerlukan salah satu tempat peribadatan, dan saya juga aturkan terima kasih nih kepada Forkopimda, dalam hal ini Pak Dandim, Pak David Nainggolan, yang berusaha ya memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan bernilai cermin kebinekaan, cermin toleransi. Saya juga mendorong penuh ya ketersediaan lahan, lalu pembangunan, kita proses perizinan. Alhamdulillah ternyata kita bisa memberikan izin dengan satu pemahaman. Mari kita hormati toleransi kita, mari kita hormati sesama pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Alhamdulillah setelah kita laksanakan, luar biasa sekali. Saya berterima kasih sekali kepada sahabat-sahabat saya dari muslim, sahabat-sahabat saya dari non muslim, ya, yang ingin menjunjung tinggi toleransi kita untuk sama-sama menghormati, saling menunaikan ibadah. Dan saya atas nama pemerintah daerah juga bersama seluruh jajaran ya merasa bisa berbuat yang tidak mudah untuk kita lakukan. Oke. Dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu pencerahan bagi kita semua. Pertanyaan terakhir Pak Buk. Bagaimana Pak Buk menyambung rasa dengan berbagai etnis, berbagai agama agar pemerintah hadir 24 jam dalam kehidupan Alhamdulillah, masyarakat? sahabat. Hari ini saya banyak sekali acara. Contoh, tadi saya hadir walaupun belum mulai acara karena masih banyak yang belum hadir, dengan komunitas Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bernama Satio. Satio itu singkatan dari apa ya, saya lupa lagi. Pokoknya itu komunitas masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur yang ada di Kabupaten Kuningan. Saya hadir di sana. Dan ini biasa dilakukan setiap tahun. Mereka kumpul-kumpul. Saya hadir di komunitas saudara-saudara kita dari suku Batak. Apa namanya? Batak Bersatu lah. Yang ada di Kuningan. Nah, disitulah kita ada sambung rasa. Apa yang mereka lakukan. Saya selalu menghimbau, walaupun Anda etnis apa, Anda dari suku apa, bahasa Anda seperti apa, tapi ayolah kita mencintai dan anggaplah Kuningan sebagai Lemah Cai dan tanah air. Lemah Cai itu adalah tanah kelahiran. Cintailah sepenuh hati Kabupaten Kuningan. Oke, Pak Buk, mohon closing statement untuk masyarakat Kuningan, masyarakat Jawa Barat, dan umumnya masyarakat Indonesia agar masyarakat dapat menjaga toleransi. Ya, saya berharap sekali, pertama, kalau kita berbicara nilai-nilai ukhuwah dalam konteks keagamaan, saya sebagai muslim, kita junjung tinggi nilai ukhuwah Islamiyah. Namun kita menyadari dalam konteks sebuah komunitas yang namanya bangsa, itu kita tunduk taat kepada bangsa dan negara ini dengan aturan-aturannya. Itulah yang saya sering sampaikan, ukhuwah watoniyah. Dalam konteks kemanusiaan, ya, kemanusiaan terlepas dari apapun teman kita, siapapun teman kita, dari manapun, apapun bahasanya, itulah ukhuwah basyariah. Nah, disinilah bagaimana kita harus saling menghormati sesama manusia, memanusiakan sesama manusia.
Karena kita adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Walaupun makhluk-makhluk yang lainnya juga berguna untuk kita. Contoh, tidak mungkin kita bisa makan daging yang enak kalau tidak ada makhluk yang namanya sapi atau kambing, ikan, ayam, dan lain sebagainya. Nah, artinya dengan sesama makhluk Allah saja, walaupun bukan dalam wujud yang sama, kita harus saling menjaga, mentoleransi. Apakah kita mau menyembelih ayam yang masih piyik misalnya? Jangan dong. Saya pernah marah kepada salah satu penetasan ayam, karena DOC lah. Katanya mereka kalau sudah jadi piyik, itu sampai ada yang dihanguskan, dimusnahkan dengan cara-cara yang, mohon maaf ya, itu tidak boleh itu. Siapapun piyik itu, pitik itu adalah makhluk Allah. Saya marah. Lebih baik telurnya jangan ditetaskan. Akhirnya alhamdulillah telurnya dibagikan aja. Nah itu juga salah satu langkah-langkah yang saya tempuh untuk para pengusaha breeding. Nah itu. Jadi sekali lagi, insya Allah lah, ayolah Pak. Kita sesama bangsa Indonesia, senasib, sepenanggungan, seperjuangan. Ayo jadikan kita bangsa ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini yang menggali nilai-nilai sejarah kebangsaan ini, yang terdiri dari berpuluh-puluh ribu pulau besar kecil yang dihuni oleh semua orang yang namanya bangsa Indonesia. Terlepas dia itu sukunya apa, bahasanya apa, agamanya apa, etnisnya apa, warna kulitnya apa. Dan itu semuanya harus disadari bahwa itulah kehendak Allah yang jadi untuk kita semua. Saya hari ini di sini seperti ini. Saya kemarin ke Papua, kok orang Papua keriting, kok orang Papua hitam. Tapi mereka kan bangsa Indonesia. Senasib, sepenanggungan, sependeritaan. Mereka sebenarnya pernah berjuang untuk menjadikan sebuah komunitas yang namanya bangsa Indonesia. Oke, baik, hatur nuhun. Sahabat sekalian, demikian potret Kabupaten Kuningan yang penuh dengan nilai toleransi, yang penuh dengan nilai perdamaian. Semoga dapat digunakan dan dilaksanakan di kabupaten-kabupaten yang lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.